Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat berjumpa. Dalam hal ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Sebelum kita jauh lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu media. Media berasal dari bahasa Latin, yakni medium, yang artinya adalah perantara. Media merupakan pemberi pesan dan juga penerima pesan. Jadi dengan media kita dapat melakukan suatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Secara formal, media pembelajaran dimulai yaitu dengan menantar guru-guru, yakni terjadi pada tahun 1950. Media bermacam-macam, ada media elektronik, media cetak, dan sebagainya. Di bawah ini terdapat gambar Ki Hajar Dewantara dan Tuanku Imam Bonjol. Ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk pembelajaran. Dengan media ini kita akan mengetahui sosok dan rupa seorang Ki Hajar Dewantara dan juga Tuanku Imam Bonjol. Dengan demikian kita akan tahu lebih pasti seperti apa sih Ki Hajar Dewantara dan seperti apa sih Tuanku Imam Bonjol itu. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru. Ini berarti dengan media pembelajaran mempengaruhi baik dari pendidik maupun anak-anak yang memberikan motivasi dan rasa kegiatan belajar. Anak-anak akan semakin fokus ketika belajar dengan menggunakan media pembelajaran, dan sebagai pendidik kita akan mampu lebih detail menyampaikan informasi-informasi pembelajaran yang perlu diterima oleh peserta didik. Pembelajaran sebaiknya dimulai dari pengalaman nyata, yakni anak-anak terlebih dahulu mengetahui apa itu pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan juga kita perlu menggunakan bantuan sebuah mungkin video atau sebuah gambar atau mungkin sebuah rekaman suara yang disitu memunculkan aspek-aspek apa saja yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi singkatnya, melibatkan sumber dan media pembelajaran tidak hanya melibatkan aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik siswa. Karena dengan media pembelajaran tersebut, anak-anak akan semakin termotivasi untuk belajar. Contohnya ketika kita menggunakan hanya pembelajaran menggunakan buku saja, biasanya anak-anak akan merasa cepat bosan, cepat tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi ketika kita mengkombinasikan dengan menggunakan LCD proyektor atau sebuah video pembelajaran, di sini anak-anak akan semakin tertarik dengan pembelajaran yang akan kita berikan. Pemanfaat media yang didesain ada dua macam, yaitu pemanfaat media yang desain khusus dan pemanfaatan media yang sudah tersedia. Pemanfaatan media yang desain secara khusus, yakni contohnya adalah pemanfaat adalah media pembelajaran yang khusus, misalnya untuk pembelajaran, untuk pusat pendidikan. Jadi media ini hanya khusus digunakan untuk pendidikan, tidak untuk yang lain. Sedangkan pemanfaat media yang sudah tersedia adalah ini lebih terkait dengan perangkat. Jadi kita bisa menggunakan perangkat untuk melaksanakan pembelajaran. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah layar di sini bahwa kita bisa menggunakan sebuah poster untuk pendidikan, dan juga kita bisa menggunakan laptop, kita bisa menggunakan LCD proyektor untuk menampilkan apa yang akan kita sampaikan ke peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam.